Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasi'al azimil ifdal Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Al-mab'uthu litatmima makarimal akhlaq Al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-idlaq Wa ala alihi masabiha sunnatil alam Wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam wa ala syairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihifzina musiddin amma ba'du. Yang Allah muliakan sahibul bait Bapak Ahmad Yandi beserta istri dan seluruh keluarga besar, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Begitu juga kepada jemaah. Alhamdulillah, semoga seluruh jemaah yang hadir pada subuh yang berbahagia ini Allah berikan keberkahan. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da subuh Sabtu kedua kita membuka tafsir Qurtubi. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami, anak dan keluarga kami. Berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kami kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Jauhkanlah kami anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami ya Allah ya Tuhan anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya siapa saja yang membantu di dalam dakwah kami ini ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ayat berapa sekarang ini? Surat Al-A'raf 91 insyaallah ya. Kita ulang daripada 90 karena di dalam tafsir Qurtubi digabungkannya ceritanya jadi satu. Yang lalu ya ini nggak pindah-pindah nampaknya tafsirnya ya. Jadi kalau dengan kiai kita yang setiap Sabtu pertama, ketiga, keempat ya apa? Nggak buka tafsir. Buka tafsir ya. Tafsir juga. Ini kalau nggak pindah-pindah tafsir kita nampaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق الله العظيم. Ini cerita tentang Nabi Syuaib. Kelanjutannya, bagaimana umatnya dan pembesarnya, para pembesar mereka itu istakbaru, congkak, linukhrijannaka ya Syuaib. Bahkan bukan hanya sekedar congkak dan sombong, tapi juga mau mengusir Nabi Syuaib. Nah, ini ayat 88 yang lalu, kita ulang sedikit biar menyambung ayat sekarang yang kita baca 91. Walladzina ma'ahu ma'aka min qaryatina aw la ta'udanna fi millatina. Para pembesar umat Nabi Syuaib mengusirnya dan mereka congkak semena-mena, mengancam, katanya apa? Silahkan engkau, kalau memang mau tinggal di kampung sini, ikutilah adat di sini. Atau engkau keluar dari kampung ini, jalankan apa yang kau yakinkan. Atau kau kembali di kampung ini, kamu harus ikut agama nenek moyang kami. Qala awalau kunna karihi. Itu ya. Jadi meskipun para pembesar itu membencinya, Nabi Syuaib nggak peduli. Jadi memang para rasul itu mendakwahkan itu tantangannya adalah siap untuk dibenci. Ya. Jadi dakwah itu bukan mencari simpati. Ya. Karena ada orang berdakwah untuk khusus cari simpati. Itu memang ada mental manusia. Lebih suka dia cari simpati daripada cari konflik. Padahal sebenarnya bukan konflik, artinya mencari jalan kebenaran. Dia siap dijauhin oleh pembesar, oleh siapa saja, bahkan orang yang paling dekat dengan dirinya. Dia berani ngomong yang benar. Itu memang ciri-ciri di antara sifat wajib bagi Rasul. Apa itu sifat wajib bagi Rasul? Di antaranya amanah, tabligh, menyampaikan. Amanah itu artinya dia bisa berpegang teguh dengan kebenaran. Di samping punya sifat wajib yang lain, fatonah. Jadi Rasul itu cerdas, nggak boleh dibilang bodoh. Meskipun Nabi Rasulullah ummi, tidak tahu tulis baca, haram hukumnya. Haram hukumnya kita menyebut Rasulullah bodoh. Kenapa dikatakan ummi, tidak tahu tulis baca? Memang sengaja Allah berikan, bahkan Allah beritakan dalam kitab sebelumnya, kitab Injil dan Taurat. Tujuannya apa? Supaya jangan Al-Quran ini dituduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya, sehingga akhirnya umat ragu apakah Quran ini buatan Rasul atau wahyu dari Allah. Karena dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, peradaban sudah banyak bermunculan, terutama peradaban Mesir, peradaban Yunani, peradaban China, peradaban India. Nah, ini peradaban diantara yang besar ketika itu. Jadi karya-karya besar udah banyak dulu. Ya. Banyak karya-karya besar filsafat ketika itu, sehingga Al-Quran dikhawatirkan itu. Bahkan budaya Arab itu terkenal mereka memiliki budaya semuanya cinta syair, penyair. Ya kalau bahasa Betawinya pantun gitu ya. Cuman beda, kalau pantun itu kan gubahan yang sifatnya singkat. Kalau syair itu luas dia. Dia memang menyentuh pemikiran. Kalau pantun kan enggak. Apa saja dikeluarkan sifatnya untuk menghibur,
campur. Kalau syair enggak, rata-rata merenungi tentang kehidupan. Walaupun sebenarnya pantun juga ada, pantun-pantun Melayu itu ada ininya, hikmah, ada cerita-cerita hikmah, pantun Padang, Betawi dan sebagainya. Tapi sedikit, artinya kadang-kadang kalau sudah menyampaikan pantun itu 5 menit bagus, ada hikmahnya. Tapi nanti setelah itu udah entah apa-apa yang keluar, ya kan? Keluarlah entah bahasa-bahasa apa. Kalau syair enggak, syair itu memang dia menuturkan isi hati dan pikiran, menyentuh budaya, menyentuh sosial, bahkan menyentuh Tuhan, Sang Pencipta. Nah, ya. Jadi ternyata tantangan Nabi Syuaib sama dengan rasul-rasul sebelumnya maupun yang akan datang, bahkan sampai kiamat. Jadi ini jadi contoh sama kita. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, memang ini pahit. Kadang-kadang keluarga kita sendiri pun nggak nerima. Berani nggak kita ngomong tegas dengan orang yang dekat sama kita sudah bertahun-tahun? Ini susah, Wak. Mencari orang seperti ini susah. Apalagi kalau orang itu telah banyak berbuat baik sama kita. Pemerintah umpamanya Pak ngasih kita fasilitas, jangan coba-coba kita kritik. Habis, ya, habis. Jadi itulah ulama. Itulah dia para rasul dulu, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi yang hari ini kita masuk adalah wa qala al mala'u alladziina kafaru min qaumihi, berkata para pembesar-pembesar orang-orang kufur daripada umat Nabi Syuaib, la in ittaba'tum Syuaiban innakum idzal la khasirun. Kalau engkau tidak mau ngikut budaya kami, kamu pasti menyesal. Ini masih ada nggak sekarang? Ada, Pak. Jangan coba-coba kita menyentuh, menyenggol budaya yang melanggar syariat. Maaf kalau ada orang Padang, maaf kalau ada orang Jawa. Kalau di Padang itu masalah faraid. Makanya banyak ulama-ulama yang lari dari Padang dulu. Begitu juga kalau di Jawa, di Banten, masalah kejawen, masalah ilmu batin. Makanya banyak ulama-ulama dari Jawa, dari Banten itu nggak mau tinggal di sini. Tinggalnya di mana? Di Arab. Inilah yang saya katakan yang lalu-lalu itu. Kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani berdakwahnya di Mekah? Padahal di Mekah itu gudangnya ilmu ketika itu. Dan para wali, untuk apa dakwah di sana? Ya, kenapa nggak ke Banten aja dia pulang? Kenapa? Karena nggak sanggup. Berat. Ketika dia mengatakan Cimandi haram, ketika mengatakan ilmu batin haram, ketika mengatakan jangan mencari-cari kekebalan, mengatakan ini banyak sekarang. Menyebut-nyebut nama Allah, mengatasnamakan tasawuf, mencari ilmu kebatinan. Ini kan udah jadi budaya. Baik budaya Jawa, budaya Banten, budaya Batak, lebih parah lagi, Pak. Orang Batak lebih parah lagi, langsung jin itu disembah, Pak. Kalau di sini kan mesti sembahyang dia kan, mesti sholat dia, sholat tapi mesti itu juga kerjanya. Kalau di Batak sana enggak, di Medan sana hantu pohon itu disembah ya. Jangan coba-coba kalau kita curi barang rumahnya, keliling di rumahnya itu 24 jam. Kita curi mangganya, Pak, busung perut gitu. Itu ada istilah busung, bahasa Karo, bahasa ini. Buncit perut itu. Ini hampir semua, apalagi di Irian Jaya, apalagi di Kalimantan, suku Dayak kita katakan umpamanya, suku Bugis, apalagi. Jadi semua suku, seluruh Indonesia. Padahal sudah berapa ratus tahun Islam sampai di Indonesia. Memang itulah budaya. Jangan coba-coba kita bid'ahkan, kita haramkan. Ya udah, kita yang penting sampaikan. Nanti di sini ada ucapan Nabi Syuaib. Nanti di sini ada ucapan Nabi Syuaib yang sangat-sangat indah. Kemudian apa? Fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Apa yang terjadi ketika sudah Allah jatuhkan
zilzal. Rozbah itu zilzal, Pak. Yang dikatakan rozbah itu zil atau zalzalah, zilzal, gempa, tsunami. Dalam sebuah riwayat disebut waqila, kata Imam Qurtubi, as-sayhah wa ashabul aika ahlaku bizullah. Jadi ada yang mengatakan, Pak, jadi umat Nabi SAW disebut dengan ashabul aikah. Semuanya hancur binasa, tenggelam karena suara halilintar. Kita udah pernah nggak diturunkan di dunia ini suara petir bahkan lebih tinggi dari itu, suara, Pak, menyebabkan tanah itu naik ke atas, mengubur manusia yang ada. Ini gara-gara apa? Menantang Rasul Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Fa'asbahu, jadilah mereka semuanya fi darihim jathimin, tenggelam, hancur rumah-rumah mereka, mereka tinggal tulang belulang, jadi jasad yang berserakan. Jadi kalau sekarang kan corona lah di antara musibah yang ini yang mengerikan. Sekarang, Pak, seluruh dunia, Pak, sementara Indonesia masih santai. Bapak silahkan, saya link selalu baca, Pak, BBC berbahasa Arab Amerika, udah gitu Al Jazeera internasional, udah gitu Sky News berbahasa Arab juga internasional. Itu setiap saya buka, Pak, seluruh berita itu corona. Tadi saya share di grup kita, WHO menyatakan sekarang sudah berpindah ke Eropa. Perdana Menteri dan istri Kanada kemarin saya share juga sudah kena corona. Bayangkan Perdana Menterinya, Pak, yang selalu safety, ternyata nggak safety juga dari virusnya, kena juga, nauzubillah. Malaysia sudah di atas 160 lebih, Singapura di atas 180 lebih. Singapura penduduknya nggak sampai 10 juta, lebih kurang 7 juta, mungkin sekarang hampir sedikit aja, nggak sampai sebanyak itu. Indonesia diumumkan, Pak, 2 katanya Pak Jokowi, ya kan, nggak tahu lah kita betul nggak 2, jangan sampai 2 diberitakan nanti ratusan yang mati, tak tahu lah, ya kan. Kenapa mati itu? Dibilang bukan corona, apa? Flu babi, tak tahu lah entah apa, atau karena gara-gara miskin, nggak ada uang, nggak sanggup bayar utang, mati, padahal kena corona. Kita penduduk kita hampir 300 juta. Donald Trump hari ini di berita internasional meresmikan menyatakan darurat corona untuk Amerika. Jadi mungkin karena kita sekarang ini belum nampak di mata kita, teman kita itu geger-geger mati gitu. Itu belum nampak kita kan, sehingga kita menganggap enteng, ya. Jadi Anies Baswedan kemarin yang di-share sahabat kita juga dari grup itu memang pernyataan internasional itu. Yang disebut Anies Baswedan itu memang sudah pernyataan internasional. Saya bingung, seluruh berita internasional, ya. Ini Indonesia yang kayaknya anteng-anteng aja ini. Mudah-mudahan lah kita boleh berharap dengan doa, tapi kalau nggak ada usaha nggak bisa. Ini wabah, WHO sudah menyatakan ini bukan wabah satu negara, ini wabah dunia. Hati-hati. Bahkan Anies Baswedan kemarin bikin pernyataan, jangan kalau sholat pakai 3 sembahyang sendiri, ya, jangan salaman. Tadi Bapak habis sholat salaman nggak? Iya. Jadi itu jangan dianggap lelucon. Kuwait hari ini, Pak, kemarin menutup sholat Jumat, tidak ada sholat Jumat. Kuwait, bayangkan. Singapura sudah duluan. Makanya keluar fatwa dari Al-Azhar yang kemarin saya share di grup. Itu fatwa dari Al-Azhar boleh tidak sholat Jumat sebab musibah wabah. Memang Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam nggak usahkan wabah. Hujan deras saja pun kata Rasulullah nggak apa-apa, nggak usah sholat di masjid. Ya, apalagi di Arab itu dulu musim hujan, badai pasir. Itu kalau sudah musim badai pasir, Pak, musim panas itu nggak bisa kita ke masjid.
Makanya bahkan disunahkan seorang muazin ketika azan, hayya 'alas shalah, mari tegakkan salat. As-sallu fi baitikum, kamu sholat di rumah saja. Kenapa? Bisa babin raihah, banyak angin yang yang sangat deras. Jadi itulah dia ya. Jadi hampir seluruh dunia merasakan luar biasa yang sumbernya dari China. Tapi China kemarin nggak mengakui. Dia ngomong di Sky News itu, dia mengatakan malah menuduh Amerika. Katanya Amerika yang penyebab menyerang China. Ya begitulah sekarang ini virus wabah itu menjadi konsumsi politik, saling menuduh. Syiah China menuduh Amerika. Amerika juga mengatakan ya memang dari China. Katanya ada kebocoran biologi hasil riset biologi mereka dan sebagainya. Itu belum bisa dibuktikan semuanya ya. Tapi yang jelas memang China terbesar kena wabah virus corona yang meninggal dunia. Kemudian Iran nomor 2. Al Jazeera mengatakan Iran nomor 2. Baru setelah itu masuk Italia, Jerman, dan sekarang sudah merembet. Saudi Arabia sudah berapa minggu yang lalu memutuskan tidak ada umrah karena memang dianggap serius. Nah, mudah-mudahan jangan sampai di negara kita ya. Itu saja. Jadi ini contoh. Ini teguran bagi Allah siapa saja. Cuman kita nggak boleh menuduh. Jangan sampai kita menuduh negara tersebut ini itu. Ya secara pribadi ya silahkan lah. Tapi jangan ke publik ya, nggak boleh. Karena memang musibah itu jangan sampai, meskipun terhadap orang yang tak berakidah, nggak boleh kita ujub, nggak boleh. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan, bagaimana ketika id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum, ketika perang Hunain. Bayangkan, ujub pak, dalam jihad saja nggak boleh, apalagi kita nggak ada jihad ini. Kita nggak ada perang dengan orang non-Islam. Tahu-tahu ketika mereka kena musibah, kita maki-maki, kita rasain lo gitu ya. Jangan. Meskipun saudara kita dizoliminya, akhirnya kan pindah ke kita. Sekarang gimana? Kan gantian. Cina bilang lah rasain lo katanya kan sama kita sekarang. Itu hati-hati. Perang Hunain itu umat Islam 12.000 orang. Orang Quraisy, kafir Quraisy hanya 4.000 orang, 3 kali lipat. Tapi kalah orang Islam. Dan itu jihadnya bersama Rasul. Subhanallah. Berjihad sama Rasul dan sama sahabat wali Allah. Kalah. Kenapa? Karena di hati sebahagian umat Islam ketika itu ujub, bangga diri. Allah, 4.000 kecil lah, nggak perlu pakai senjata, main tonjok aja mati gitu ya kan. Akhirnya Allah tegur. Artinya umat Islam meskipun berjihad, nggak boleh hatinya ujub. Bayangkan itu, bangga diri. Apalagi hanya baru sedekah sedikit, apalagi baru kita berdakwah sedikit, sudah ujub bangga diri. Berjihad saja nggak boleh bangga diri. Ditegur Allah dengan kekalahan. La ilaha illallah. Apalagi ini kita sekarang sudah dunia globalisasi seperti ini. Hati-hati mengeluarkan pernyataan. Jangan sampai menyinggung. Karena kalau sudah tersinggung, apa yang terjadi? Ya inilah yang terjadi. Banyak penyusupan-penyusupan yang bersumbernya dari sana masuk kemana-mana ya kan? Masuk kemana-mana. Nah, jadi ini contoh daripada Allah timpakan musibah. Jadi nggak sama dia. Jadi kalau orang beriman, kalau di Singapura itu kenapa nggak diperbolehkan sholat Jumat? Rupanya setelah di riset mereka, ada jemaah ketika tabligh akbar gitu terkena. Iya, jadi ternyata kena.
Dari Singapura itu kena jemaahnya, habis itu merembet juga ada jemaah tabligh akbar juga di Malaysia, tapi duluan di Singapura. Nah, itu ya. Jadi Singapura menyatakan kemarin sholat Jumat dilarang, jadi akhirnya meminta panduan kepada ulama. Yang anehnya kenapa ulama Singapura nggak merujuk ke Indonesia, padahal Indonesia negara besar ya kan, kenapa ke Mesir? Artinya Mesir masih ulamanya terkuat di dunia. Jadi Mesir yang mengeluarkan fatwa kemarin yang saya share di grup kemarin, tapi berbahasa Arab. Kemarin yang saya share itu, ya diperbolehkan. Nah ini contoh apa yang terjadi. Fa asbahu fi darihim jathimin, hancur rumah-rumahnya dan jadilah bertebaran jasad-jasad mereka semuanya bergelimpangan. Alladzina kadzdzabu Syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha. Nah, itulah dia. Umatnya itu apa? Mereka merendahkan Syu'aib, merasa kaya. Kau Syu'aib sudah miskin mendakwahin kami. Jangan atur-atur kami. Ya kan? Alladzina kadzdzabu Syu'aiban kanu hum al-khasirin. Apa kata Allah? Umatnya yang mendustain kebenaran Nabi Syu'aib, akhirnya mereka menjadi manusia yang paling merugi. Ya, macam mana nggak merugi? Belum sempat taubat sudah hancur, Allah timpakan bala. Jadi kita jangan tunda-tunda taubat. Jangan sampai kita tunda-tunda taubat. Segera taubat. Jangan sampai tinggal salat, nanti menyesal. Jangan sampai kita nanti menangis, ya Allah, kenapa aku dulu di dunia sibuk mencari duit, sholat nggak sempat. Itu masih mendingan. Sempat dia menyesal, ya Allah, ya Tuhan, dulu aku suka main game, lupa sholat, ya Allah, tahu-tahu mati. Nauzubillah. Ya, karena ada orang suka main game online, sibuk main game, lupa sholat, tiba-tiba meninggal. Ketika meninggal mau dibawa jenazahnya, masyarakatnya, apakah ini alul khair? Khair. Tapi dalam hati mereka apa? Ini semasa hidupnya sih main game aja ini. Semasa hidupnya sih main game aja katanya. Macam mana mau khair ya kan? Cuma disunahkan tetap kita ngomong khair, baik, karena memang itu perintah Rasulullah. Nah, jadi nggak ada yang kita bawa, tidak ada bekal yang kita bawa di akhirat. Karena di akhirat nanti kekal dan abadi. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Itulah dia tempat penantian kita yang sesungguhnya. Kenapa suratul Fatihah selalu diulang-ulang menjadi rukun sholat? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanur Rahim, diulang lagi, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya jangan sampai kita lupa taubat, jangan sampai kita lupa dengan Allah yang selalu maha pengasih lagi maha penyayang. Kita berbuat maksiat, kita lupa dengan Allah, tapi tetap dia sayang. Dikasihnya kita sehat, dikasihnya kita rezeki, dikasihnya kita anak cucu yang cantik-cantik, dikasihnya kita rumah yang besar. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ini diulang-ulang, Pak. Maliki Yaumiddin. Bayangkan, hari akhirat itu selalu kita baca dalam sholat. Allah supaya ingatkan kita. Allah yang menguasai hari kemudian. Bukan kita, hidup kita yang kekal itu bukan di dunia. Dan kita sudah tahu itu, tapi kita memang menganggap enteng. Kenapa? Karena memang hati kita itu tidak ada zuhudnya. Apa yang dikatakan zuhud di situ? Hati kita lebih cinta dunia daripada akhirat. Kalau sudah lebih cinta dunia daripada akhirat, walaupun kita beriman kepada Allah, biasanya kita nggak takut mati. Padahal umur kita sudah 60 lebih. Ada yang 70, 80. Dan meninggal itu kadang-kadang ada umur 5 tahun, 1 tahun, 30 tahun. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Tuhan kami memohon pertolongan, kami menyembah dan memohon pertolongan.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Tuhan. Itu selalu kita minta. Kita ulang-ulang. 2 rakaat berarti 2 kali membaca Al-Fatihah. Kalikanlah. Maghrib 3, Isya 4, Zuhur Asar 4. Itu teguran untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. An'amta 'alaihim. Siapa mereka? Para nabi. Inilah dia. Allah sudah nampakkan bagaimana nikmatnya Nabi Syuaib, bagaimana hancurnya umatnya yang menantang kebenaran. Berapa banyak ulama-ulama dulu yang miskin, tapi namanya sampai 1000 tahun lebih dikenang orang. Coba lihat Nabi Ibrahim, semasa hidupnya cinta bersedekah, sampai tahun 1443 Hijriah sekarang. Sekarang berapa? 1440? 41, 42? 41, kelebihan tadi ya. Kelebihan 2 tahun. Tahun 2020 Nabi Ibrahim kenapa diabadikan namanya, bahkan disebut dalam salat, Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim, padahal dia dalam hidupnya miskin, Pak. 100 tahun lebih umurnya, dalam sebuah riwayat baru punya anak, istrinya 90 tahun. Karena dia nggak pernah buruk sangka sama Tuhannya. Kemuliaan Nabi Ibrahim Allah abadikan tak cukup di dalam Al-Quran, bahkan kita sebut di dalam salat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka yang telah Kau berikan nikmat ya Allah? Itulah dia, para nabi. Nggak sanggup kita mencontoh nabi, sahabat. Tak sanggup kita mencontoh sahabat tabi'in. Terus sampai ulama mutaakhirin, ulama yang terakhir. Nggak sanggup juga kita mencontoh ulama. Contoh suami kita. Oh, suami kita Ustaz tak sholat. Iyalah, tak bisa lah kita contoh kalau udah nggak sholat, ya kan? Carilah suami yang soleh. Kita contoh tetangga kita yang sholat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka orang-orang yang Kau murkai dan orang-orang yang sesat. Nah, itu sudah tahulah kita kan siapa yang Allah murkai. Inilah dia tadi, umat Nabi Syuaib. Di antaranya yang Allah murkai. Begitu juga orang-orang sekarang yang mereka lebih banyak cinta dunianya daripada akhiratnya. Boleh nggak cinta dunia? Boleh. Itu dia ya, boleh. Tapi jangan sampai kita meninggalkan akhirat kita. Nggak usahkan harta dan nyawa, ya. Nggak usahkan harta dan nyawa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifatu fa'iyyatan alladziina amanu ala aduwwihim wa asbahu zahirin. Kata Allah, kamu wahai orang yang beriman, contohlah bagaimana umat Nabi Isa, ansarnya Tuhan, penolong Allah, penolong Rasulnya. Nyawa dikorbankan, harta dikorbankan untuk Rasulnya. Sekarang kita mau tanya, nggak usahkan nyawa dan harta yang diminta Allah untuk kita dalam agama kita. Duduk taklim 1 jam aja di masjid, di musola susah. Ya, 1 jam. 1 jam 1 minggu. Atau 1 hari 1,5 jam. Susah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyebabkan engkau itu selamat daripada azab Allah. Ada perdagangan bisnis kata Tuhan yang bisa menyelamatkan engkau dari azabku. Pertama, tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah, beramal soleh, kamu harus jihad dengan harta, bukan jihad perang aja, jihad dengan harta dan jiwa. Ya. Itulah dia yang menghapuskan dosa-dosa kita, kebaikan itu. Jadi
Tidak akan bisa terhapus dosa-dosa kita kalau rukun Islamnya nggak sempurna. Sholat itu rukun Islam, zakat itu rukun Islam, jangan sampai nggak sempurna. Itu dia ya. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Ini Allah abadikan ini ketika Nabi Syuaib melihat umatnya kena bala, kena azab. Fatawalla anhum, mereka umat Nabi Syuaib membangkang perintah Allah, disuruh sholat nggak mau, jangan berbuat maksiat nggak mau, jangan ria nggak mau, jangan ujub membanggakan diri nggak mau, jangan hasad dengki nggak mau, jangan syirik terutama, jangan menyembah selain daripada Allah, jangan kamu setelah sholat ke dukun karena nggak sanggup menahan sakit, jangan sampai setelah sholat engkau ke dukun karena nggak sanggup menahan miskin. Nggak mau. Ketika Allah timpakan azab, apa kata Nabi Syuaib? Wa qala ya qaumi, wahai umatku, laqad ablaghtukum, sesungguhnya aku telah sampaikan kepadamu risalati rabbi, risalah Tuhanku. Aku sudah sampaikan Al-Qur'an ini kepada kalian. Ini haram, ini nggak mau juga, masih juga kalian berbuat syirik, menyimpan benda-benda keramat, menyimpan cincin yang ada jinnya, keris yang ada jinnya, menyimpan tali, rantai babi dan sebagainya. Ada Pak, dulu saya waktu tinggal di komplek Ciputat, saya ngajar di sana Pak. Di sana markas dukun Pak. Ciputat itu markas dukun tuh Pak. Markas. Jadi kalau seluruh Indonesia ini, seluruh pendekar-pendekar itu gudangnya Jakarta. Dari gudangnya Jakarta ini Tangerang Selatan. Jadi inilah dia orang Islam itu yang kita sayangkan. Dosen Pak, dosen. Saya baca suratnya langsung dari beliau. Mencari rantai babi akan dibayar 1,5 miliar sampai 3 miliar. Dengan syarat diuji coba. Diuji coba dulu. Disiapkan hotel untuk dia menginap. Siapa saja yang bisa menemukan rantai babi yang khasiatnya seperti ini, seperti itu, nanti diuji coba. Akan dibeli sampai 3 miliar. Disediakan hotel, tempat yang nginap. Uangnya cash. Bayangkan Pak, dosen Pak, tapi dosen ekonomi. Dosen UIN. La ilaha illallah. Kemana-mana berjalan saya tengok cincinnya Pak, penuh kiri kanan. Lebih banyak cincin daripada jari-jarinya. Jadi pas saya ngajar tafsir gini Pak, di depan musola Profesor Dr. Amani, saya kan ngajar di musola Profesor Dr. Amani, Profesor Dr. Nabila Lubis Pak, anaknya Profesor Amani yang sekarang rektor UIN. Saya ngajar di situ Pak. Itu pas dukun besar Pak. Kata orang gurunya Gus Dur, wallahu a'lam. Saya pas ngajar gini Pak, kayaknya marah mungkin. Bau kemenyan musola. Saya ngajarkan seperti ini Pak, ngajarkan tentang kesyirikan ini, bau kemenyan Pak. Marah dia mungkin sama saya. Itulah tantangan kita. Yang penting kita sudah sampaikan. Nanti dia akan tahu kebenaran nasihat kita sebagaimana Nabi Syuaib mengatakan, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Aku telah sampaikan risalah Tuhanku kepada engkau, wa nasahtu lakum, dan aku berikan nasihat. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, tak perlu aku bersedih, tak perlu aku berduka cita. Jadi Nabi Syuaib melihat umatnya yang bergelimpangan mayat nggak sedih Pak, jadi nggak usah nangis. Makanya saya selalu katakan, kalau ada seorang ibu Pak, anaknya sudah besar melawan, dia nangis, ngadu dia, Ustaz, anakku melawan saya Ustaz. Saya nggak sedih saya Pak. Yakin saya tanya, bagaimana cara mendidik dia masih kecil? Saya yakin ini anak biasanya dimanja dari kecil. Kalau buat salah nggak pernah dimarahin.
mukul tetangga malah senang dia. Ada gitu. Ibunya senang, Pak. Lu dari mana tadi kok ini nangis anak orang itu? Kamu pukul? Iya. Ya. Jangan cukup dipukul katanya. Tendang lagi katanya. Senang pula ibunya anaknya. Tapi kalau anaknya nanti kena, ributlah dia satu kampung. Mengerikan nggak? Jadi kalau anaknya guyon mengeluarkan kata-kata kotor dibiarkan dari kecil loh. Kemaluan ibunya, kemaluan ayahnya disebut-sebut anaknya, diam aja dia. Bahkan ternyata ibunya pun begitu. Ibunya pun kalau dia latah, disenggol kucing, disebutnya kemaluan suaminya. Sekuat-kuatnya, dengar satu RT. Ya nggak tahu lah dengar nggak Pak RT. Cuman saya dalam gedung dengar. Berarti kan nggak menghormati saya sebagai ustadz di situ kan. Allah. Inilah etika akhlak. Jadi ketika nanti sudah besar mati suaminya, anaknya kurang ajar sama dia, baru dia nangis-nangis. Fa kaifa asala, apa kata Nabi SAW? Fa kaifa asala qaumin kafir. Untuk apa kita sedih? Ya kita kasih kesabaran, sabar Bu ya, gitu aja kita bilang kan. Sabar. Kenapa? Karena dia ada begitulah, kecuali kalau dia sudah capek menasihatin anaknya. Ini ada ulama, Pak. Pernah selalu saya ceritakan ini. Ulama capek menasihatin anaknya, ternyata anaknya berzinah juga, narkoba juga. Itu ada, Pak. Itu terlepas orang tuanya, nggak berdosa lagi. Kalau itu iya, kita maklumi. Itu memang ada seperti itu, ada, Pak. Orang soleh dicoba Allah. Karena gini, kebetulan orang soleh ini kawin sama perempuan, istrinya memang bukan orang agama, bandit, Pak. Makanya hati-hati memang. Kemudian, jadi kalau seorang ulama itu kalau dia kawin sama wanita bandit, itu bahasa Medan bandit ya. Kalau bahasa sini apa? Preman. Maksudnya perempuan nggak sholat, merokok, hobinya nonton bola. Ini kisah nyata ini, Pak. Seorang ustadz ulama besar kawin sama seorang wanita, bukannya cantik. Kenapa bisa kawin? Dikawinkan sama keluarganya karena keluarga. Sudah hitam pendek, maaf ya, ini johirnya saja. Sudah hitam pendek, keribu, hobinya nonton bola, merokok, Pak. Sementara kiai ini tadi kerjanya ceramah kemana-mana, pulangnya nggak tentu, kadang malam, kadang petang. Yang mengasuh anak ibunya. Ayahnya selalu memukul anaknya kalau nggak sholat. Iya, tapi ketika ayahnya nggak ada, nggak sholat anaknya, ibunya diam saja. Apa yang terjadi? Bandar narkoba, Pak. 2 orang wanita dihamilinya punya anak, masuk pengadilan. Akhirnya kiai ini tadi stres, Pak. Stres, menangis selalu, tahajud dia menangis. Sampai keluar suaranya keluar rumah. Apa kata istrinya? Panggilnya anaknya. Sini kalian dulu. Kalian dengar suara ayah kalian tuh. Begitulah dia berdoa menangis untuk kalian supaya kalian jadi orang soleh. Udah anaknya diam saja. Diam saja. Tapi perbuatan ini buat juga. Nah, itu ada seperti itu. Jadi hati-hati. Makanya kalau ada istri-istri kita yang membangkang sama suami, coba telusuri. Insya Allah dari kecil itu nggak dapat pendidikan yang baik dari orang tua. Makanya orang China, Pak, budayanya itu kalau mau kawin sama seorang wanita, ditengok sifat ibunya. Kalau sifat ibunya bagus, insya Allah anaknya bagus, bukan dari ayahnya. Kalau dari ayahnya itu repot. Ini Cina. Kebetulan saya dulu suka bergaul sama orang China dari kecil. Saya dari kecil, Pak, belum masih kecil, kawan saya udah Cina, Pak. Sampai saya besar. Bahkan saya punya kakak angkat, ayah saya kan kiai, pernah mengangkat anak orang Cina asli karena dibuang ayahnya gara-gara dia nikah masuk Islam. Jadi kakak saya, kakak angkat lah gitu istilahnya. Jadi saya tahu betul sifat Cina kayak mana. Jadi bagi mereka katanya apa? Kalau kita mau mencari anak yang baik, kita mau nikahin, katanya tengok ibunya. Kalau ibunya tak betul akhlaknya, tak betullah anak akhlaknya. Nah, gitulah dia. Jadi kalau sudah ibunya nggak sholat, insya Allah anak pun tak sholat. Karena ayahnya sholat, itu kan jarang di rumah. Yang paling banyak tahu sifat anak kita itu kan istri kita. Jadi kalau ada suami-suami di bawah ketiak istri, itu dicari ceritanya dari awal. Insya Allah betul saya sekali.
Kalau sudah perempuan ini kata Rasulullah, istausu bin nisa khairan. Kamu nasihati wanita itu dengan baik, nggak terlalu keras dia patah, terlalu lembek kita dipijaknya. Ah, bahaya itu Pak. Makanya Pak, mendidik anak itu kita nggak boleh capek. 24 jam itu selagi kita bangun nggak tidur Pak. Jangan pernah kita letih, terus nasihat. Nah, udah sholat, nah udah mandi, nah kok lama kali kau makan. Jangan pernah bosan. Ini kan nggak kita, udahlah capek kali aku menyuruh dia sholat, nggak usah sholat, nggak usah. Akhirnya betul tak sholat terus anaknya. Nanti udah anaknya sudah umur 20 tahun, 25 tahun baru sadar ayahnya. Iya ya, rugi nggak punya anak nggak sholat. Disuruhnya anak sholat, sudah berjanggut, mana bisa lagi? Ditendangnya lagi kita kan. Kalau sudah berjanggut kita suruh sholat. Ini cucu kita gitu juga. Kita harus didik cucu kita, anak kita dari sekarang. Karena dialah pembela doa kita. Iya, karena doa itulah yang bisa menyelamatkan kita. Mungkin kita punya salah di dunia, kita pernah menipu, kita pernah mencuri, kita pernah korupsi, kita pernah tidak berakhlak, kita pernah hasad, iri, dengki, kita pernah menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang kita nggak menyakiti Pak, tapi memang karena kita nggak pernah mau senyum, ditegur orang diam aja, akhirnya sakit hati orang. Nah itu kan juga menjadi beban. Udah, doa anak kita, doa cucu kita lah yang bisa menghapuskan itu Pak. Doa dan sedekah anak kita, sedekah cucu kita. Meskipun cucu itu cucu angkat, meskipun cucu itu bukan darah daging kita, kalau kita yang mendidiknya, kita yang memberikan dia etika akhlak, maka seluruh perbuatan baik dia akan mengalir sama kita. Wahai cucuku, kalau makan tangan kanan ya, kalau masuk WC kaki kiri, baca doa. Kalau keluar WC kaki kanan, baca doa. Udah. Itu sampai mati cucu kita mengajarkan kepada anaknya, terus mengalir sama kita. Walaupun kita bukan ayah kandungnya, bukan cucu, bukan kakek kandungnya. Itu namanya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita terusin. Ustaz, silakan Pak. tadi kalau Jumatan itu dilarang Ustaz, dan berhak untuk menyampaikan majelis ulama atau pemerintah Ustaz. Itu aja. Iya. Nah, bagaimana kalau ada wabah yang melarang Jumat itu? Ada dua. Kalau ada pertama dari otoritas pemerintah, maka kita harus turuti. Makanya syarat sholat Jumat itu ya banyak Pak. Di antara syarat yang banyak sholat Jumat itu didirikan, izin pemerintah. Ada dua. Pertama, izin pemerintah yang saleh pemerintahnya. Ada juga pemerintah yang nggak saleh. Kita katakanlah umpamanya minoritas Islam yang ada di Amerika, umpama pemerintah Amerika melarang, ya udah kita turutin saja. Berarti memang kita nggak bisa melakukan itu, sebab doruri, sebab dilarang. Takut terjadi penembakan dan sebagainya. Nah, jadi diantaranya itu. Jadi contoh dulu kan pernah kejadian itu, sholat Jumat demo umpamanya di jalan. Nah itu diantaranya harus izin pemerintah. Di antara syarat-syarat semua di antara izin. Jadi boleh, karena zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sholat nggak usah sholat Jumat, sholat berjemaah, sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, itu juga boleh diurungkan sebab banjir, sebab hujan, sebab badai ya. Kalau di Arab badai pasir namanya. Kalau kita di sini kita nggak pernah ada badai ya, sekeras-kerasnya angin. Tapi ada juga ya badai angin ya, tapi sebentar itu. Pernah itu daerah Jawa Barat ya. Itu nggak ada MUI dulu Ustaz. Apa tuh? MUI ke pemerintah enggak? Kalau negara Islam ya. Kalau negara kita mayoritas Islam, pemerintah harus koordinasi dengan MUI. Baru nanti MUI lah yang mengumumkannya. Atau pemerintah ngomong sama MUI, baru pemerintah yang mengumumkan. Itu dia. Jadi apapun, saya udah pernah langsung nge-share ya waktu peristiwa dulu Kemenak yang sebaik baru dilantik Menteri Agama kita, mungkin pernyataannya enggak gitu kan. Itu langsung saya share sama wakilnya langsung, saya nutahi, kebetulan teman saya share, saya bilang, bahkan Profesor Dr. Mas'ud itu kan petinggi Kemenak ya. Itu orang yang sangat dituakan di Kemenak. Ketika saya posting, alhamdulillah mereka nerima. Sepakat kita Ustadz katanya. Jadi saya bilang segala apapun perkara umat Islam harus koordinasi kepada MUI. Jangan langsung saja. Akhirnya kan semua kebijakan Kemenak sekarang ke MUI dulu kan. Contoh pesantren nanti mau dibikin belajar bahasa Mandarin umpamanya, ya kan? Jadi dia jangan lontarkan ke publik dulu kalau kira-kira belum siap.
ulama dulu. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi kan udah mulailah menteri kita, agama kita mulai mendengarkan. Karena kan di kanan kiri dia orang-orang MUI, orang-orang Partai Islam. Mudah-mudahan. Jadi begitu juga Presiden Jokowi juga pernyataan dia kan banyak. Itu semuanya sebenarnya dari Kiai dulu kan. Karena penasihat beliau juga kan banyak dari sekarang siapa namanya? Habib Lutfi ya. Cuman Habib Lutfi ini tidak begitu dikenal dengan fakih. Seharusnya kan penasihat itu fakih. Di sini kelemahan kita. Di Indonesia ini kelemahan kita, yang penting asal dukung politik, jadi penasihat lah dia, ya kan. Dulu kan gitu juga, dulu almarhum saya sebut namanya gitu juga, nggak fakih. Seharusnya ya, yang menjadi penasihat presiden itu harus pertama dia fakih, yang kedua sufi. Itu baru, kenapa sufi? Sufi itulah jalan ulama itu punya etika akhlak yang paling tinggi. Dari situ bisa dilihat. Dan orang sufi biasanya mata hatinya jernih, Pak. Yang kedua, orang sufi itu saking jernih mata hatinya, dia nggak pernah memandang meskipun orang dekat kalau salah dia akan nasihati, Pak. Tapi kalau orang yang nggak sufi, terutama di ahli fikih saja, biasanya siapa yang ngasih duit banyak itu dibelanya. Siapa yang nggak ngasih duit akan diserangnya. Makanya apa perbedaan ulama sufi dengan ulama syariah? Kalau ulama sufi, Pak, dia akan bisa jatuh mulhid, bisa jadi murtad kalau dia tidak ada benteng ilmu. Ulama syariah nggak bisa sesat, Pak, nggak bisa mulhid, nggak bisa sesat. Cuman dia bisa hubud dunia, ngumpulin harta, rumahnya mewah segala macam. Kenapa? Karena dia tidak bertasawuf. Jadi jangan heran ulama-ulama fikih dulu itu kaya-kaya ada. Kenapa? Karena nggak sufi. Jadi kalau mau mencari pemimpin ulama itu dua. Makanya Syekhul Azhari sekarang, Pak, sekarang itu mazhab Maliki, Pak. Ahmad Thaib itu. Udah. Itu dia bermazhab Maliki, ahli tasawuf, fakih. Makanya nggak pernah ada Syekhul Azhari itu dia belum pernah menduduki mufti. Harus dari mufti dulu. Seorang mufti tidak akan mungkin dia jadi mufti kalau dia tidak ngajar talaki seperti kita ini. Karena kalau talaki gini, Pak, itu banyak pertanyaan. Bukan dosen semata-mata, tidak. Bukan hanya dosen. Kalau dosen banyak orang bisa dosen. Dia harus talaki. Dia harus diuji di masyarakat, pertanyaan masyarakat bagaimana dia menjawabnya. Kalau dia nggak mampu, maka dia belum bisa bermartabat untuk dia menjadi seorang mufti. Jadi syaratnya banyak sebenarnya. Itu baru di antara yang pokok-pokok saya yang saya sebutkan ya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau tentang masalah larangan tadi pemerintah. Contoh kalau Singapura kan minoritas Islam. Larangan dari pemerintahnya. Meskipun mungkin ulamanya meyakini, itu kan di ujung sana, masjid kami yakin enggak. Taati saja. Taati saja, nggak apa-apa. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya